Assalamualaikum precious people. What do you call your followers, viewers? Oh ya, dulu aku pernah sempet kayak pengen ngasih nama ke viewers gitu. Cuma sempet ada yang propose waktu itu. Apa? Kayak aku mau bikinin dong kayak semacam fan club gitu. Tapi dulu aku masih belum terlalu paham soal kayak dunia konten dan kayak apa ya, idol-idolan gitu. Jadi jawabanku waktu itu jangan dibikin. Karena kalau misalnya dibikin tuh aku ngerasa kayak ya idol K-pop atau apa, padahal aku kan mulainya jadi atau dari content creator edukasi. Iya. Cuma strategiku sekarang udah berubah. Oke. Jadi strategiku sekarang lebih mencoba untuk berbicara bahasanya orang-orang. Iya. Tadi kita sempat bahas ya Kak, cuma ya aku udah lama banget gak ketemu Kak Zafira guys. Terakhir kita ketemu itu tahun 2023 di Osaka, Oh iya, di Osaka. di kota yang dulu aku sebut rumah, dan sekarang aku udah pindah ke Tokyo. Pindah kota. Jadi sekarang aku di Tokyo sama Kak Zafira, ada Kak Syafiq juga di sana. Dan salah satu wishlistku waktu ke Tokyo adalah pengen ngajak Kak Zafira podcast. Karena podcast kita yang waktu itu di podcastku yang paling banyak dengerinnya Kak. Oh ya? Ya, Terima kasih. jadi paling banyak dengerin tuh episode itu. Cuma udah banyak banget yang berubah di kehidupan kita masing-masing. Betul. Dan I don't know, how do you feel? Like kalau Kak Zafira bandingin sama yang awal-awal konten yang orang kenal, udah ngerasa kayak diri yang beda nggak? Banget dong. Mungkin sebenarnya perubahan identitas aku juga natural banget sih, natural progress in life, karena responsibilities, identities aku dulu itu kan di make up oleh status aku sebagai mahasiswa Indonesia yang ketika itu sedang berkuliah di Jepang dengan scholarship max. Itu benar-benar brand atau identitas pertama yang mungkin orang dulu tahu tentang aku, selain aku orang Indonesia, berhijab dan lain sebagainya ya. Setelah itu lambat laun identitas aku berubah karena status aku juga berubah menjadi seorang istri, terus mahasiswa S2 di Amerika, terus expat yang kerja di Hong Kong, dan sekarang menjadi expat yang kerja di Jepang lagi. Dengan berbagai perubahan identitas itu yang tampak oleh kalian semuanya, secara internal banyak banget pemikiran, pemahaman, pendapat, lingkungan yang juga sangat berubah. Dan itu mungkin bisa kalian rasakan ya kalau misalnya kalian adalah precious people yang udah ngikutin aku lumayan lama. But at the core of it, dengan berbagai perubahan itu juga I am still the same person. I still care about the same things I cared about in the past. I still care about helping people to study abroad if they want to study abroad or work abroad. I still care about the same causes that I used to talk about in the past. I still talk about my experience with faith in the way that I can. And so a lot of things have changed since then, but at the same time, at the core of it, I am still the same person. Apa hal yang tersulit dari melepaskan identitas mahasiswa itu? Mungkin bagian yang tersulit, aku bahkan gak akan bilang itu adalah hal yang sulit. Karena untuk melepaskan identitas mahasiswa itu kan pilihan ya. Dulu setelah aku beres S2 atau bahkan ketika lagi semester 2 di S2, aku sempat kepikiran apakah aku ingin melanjutkan proses ini di dunia akademik gitu kan. Dan sempat kepikiran yaudah deh bablas aja sampai S3 gitu, because I know that that's what works for me and that is what people has known me as for the longest time. Tapi aku tahu untuk long term goal aku sebagai seorang individu, belajar di kelas dan menyerap teori, berpikir secara kritis itu penting. Tapi gak kalah pentingnya untuk berada di dunia untuk sekarang aku ada di dunia korporat, dimana aku bisa belajar caranya membangun sesuatu dengan cara yang lebih praktikal. Kalau misalnya dulu aku lebih banyak belajar teori, building arguments, doing research, sekarang aku bisa lebih make sense of human relationships, gimana caranya manage hubungan dengan atasan bawahan, teamwork, negotiation, communication. Dan ini adalah hal-hal yang aku rasa bisa didapetin di bidang atau di dunia kuliahan gitu ya, tapi dengan skala yang jauh berbeda karena stakes-nya juga jauh berbeda. Jadi ini adalah perubahan identitas yang aku welcome,
very much, tapi mungkin yang lebih challenging adalah aku ngerasa terus value apa yang bisa aku kasih ke teman-teman semuanya gitu kan. Karena kalau dulu kan buat kalian yang pengen melihat seseorang yang berhijab di Amerika gitu, atau pengen melihat seseorang berhijab di Jepang, dengan orang yang pengen melihat apa ya, sosok yang kalian bisa relate di posisi yang kalian harapkan atau di tempat yang kalian cita-citakan di masa yang akan datang. Dan sekarang aku merasa aku tidak merepresentasikan itu lagi. Jadi aku sempat mikir, terus apa sih value yang aku kasih ke para precious people kalau aku udah gak bisa sharing apa yang membuat kalian nge-follow aku to begin with years ago. Tapi at the same time aku merasa I owe it to myself to also be authentic, and if it means that I don't provide value for the people that has been following me for the longest time, then I also don't find it strange if people choose to move on from this, relationship as a creator and an audience. Kayaknya itu bagian yang tersulit ya dari sebenarnya kalau misalnya Kak Zafira nggak punya background konten dan langsung masuk pekerjaan, menurutku Kak Zafira bakal happy aja. Tapi masalahnya sekarang di dalam persamaannya ditambahkan pengalaman ketika kita naik daun dan ngerasain di atas itu, dan apapun yang setelahnya walaupun masih bagus, rasanya kurang gara-gara kalau dibandingin sama yang sebelumnya itu beda jauh. Setidaknya dari segi kayak kacamata penonton dan semacamnya. Tapi ya mungkin good or bad newsnya Kak Zafira nggak sendiri. Karena kayaknya semua orang yang mulai ngonten di 2020 sekarang lagi ngalamin apa yang dirasain orang yang mulai ngonten tahun 2015 di tahun 2020. Jadi ya namanya industri kreatif ya pasti selalu bergerak kan, selalu ada cycle-nya, dan jujur aja emang agak susah sih kayak nge-adjust untuk semua itu. Kayak seringkali juga aku ngerasa kayak aku ngebikin sebagai kayak sesuatu tuh karena udah jadi treadmill gitu. Maksudnya orang tuh nge-follow buat ini maka harus bikin kayak begini. Ya akhirnya jadinya diri kita yang udah tahu kalau kita berkembang juga dan penonton juga berkembang, itu kan ngerasa kayak pelan-pelan jadi kayak konslet kan. Jadi rasanya kayak kita berteriak ke ruang hampa. Maybe that's like really hard. Itu yang bagian sangat susahnya. Can I say something else though? Kayaknya menurut aku juga aku nggak tahu untuk kebanyakan orang. Tapi untuk aku pribadi mungkin aku nggak akan bilang burnout ya gitu. Tapi ketika udah sampai di tahap tertentu, terutama di dunia pekerjaan. Kalau dulu kan aku mungkin sering banget bikin a day in my life, ngapa-ngapain gitu ya. When you step into a space where you are paid to get a job done, it feels weird to have a phone up recording yourself at work, if that makes sense. Because that also speaks to your professionalism as a person, yang pertama. Dan yang kedua adalah, let's say, aku ngerekam a day in the life of an Indonesian working in Japan. Aku udah beberapa kali bikin video-video seperti itu dan pada akhirnya gak aku tuntasin karena there is no content beyond meetings. Then it will be very unprofessional for your client if you record conversations that happen in meeting rooms. Dan aku adalah orang yang sangat conscious akan itu, terutama dengan tempat tinggal kita di Jepang ya, yang orang juga sangat conscious terkait apakah kita boleh ngerekam kalau misalnya belum izin, post foto tanpa izin gitu kan. Jadi naturally the situation or the environment becomes constricting, I would say. Dan at the same time, setelah sekitar 3-4 tahun banyak banget sharing tentang diri aku, I think I'm at a place in my life where I don't mind a little bit of privacy, where I become a lot more selective in what I share, and I just enjoy my free time at home without a camera, recording what I do. And it's been quite nice in the last 1 year anyway. Karena anyway udah kerja full time kan, dan pasti perlu kayak recharge dari situ juga. Tapi apa yang bikin nice sejak tahun itu?
setahun kebelakang ini apa yang bikin nice? You said it was like nice to spend the past year like this. What is like this? I think like this is not being as responsive, I would say, to the demands or the questions that come from my audience. Kalau dulu tuh aku ngerasa there's such a demand and supply relationship. Kayak, Kak, aku mau tahu tentang ini dong. Kak, aku pengen dengar tentang ini. Kayak, kok kakak nggak bilang, kayak nggak sharing terkait hal ini gitu. Dan aku ngerasa kayak aku harus reply, aku harus balas, aku harus bisa provide ini semua, karena aku juga, I would say, very grateful to them kan gitu. I wouldn't be where I am without the people that have been supporting me for the longest time. Tapi aku selalu kembali ke mindset bahwa I owe myself time to just be with myself. I owe myself time to be just a regular person who wants to hang out with her friends without becoming a content. When I have that kind of experience with like people who also did not volunteer to be on camera gitu kan. Dan in the last 1 year, you know, kalau misalnya dulu aku lebih sering share tentang foto-foto bareng teman dan lain sebagainya, kayak aku sadar bahwa lambat tahun aku jadi nggak bisa melakukan hal itu gitu, karena walaupun aku nggak nge-tag dan lain sebagainya, people do end up scrolling, finding them, following them, and these are very very private people who, you know, do not have the time to be getting 100 notifications overnight. Because they expect that they're going to see me on their stories, and then I feel like that can feel very unfair to the people around me as well, unless again they volunteer to be in that space. Jadi ketika aku kayak putting my feet down and I say I want time for myself and I want space to myself, I feel like that has been very nice, to not feel like I owe people a piece of me that I'm trying to keep to myself as I rediscover these many transitions that I have been going through in the last 3 years. Karena kalau misalnya Zahid perhatiin, dari 5 tahun terakhir tuh aku udah pindah ke 5 kota yang berbeda. Osaka, Boston, terus aku sempat di New York sebentar, Hong Kong, dari Hong Kong, Tokyo gitu kan. That has been tough. Jadi to prevent freaking out in public, I like to keep all of that behind the screen, if that makes sense. Yeah. In respect to freaking out in public, itu kayaknya keahlianku. How so? Karena tadi tuh kita sempat ngebahas ini sebenarnya, dan salah satu pertanyaan yang muncul tuh di off camera ya, itu seberapa tahu atau seberapa ngikutin keluarga sama konten-konten yang kita upload di media sosial. Kan sama beberapa kali di tahun ini itu aku cukup vokal sama satu hal. Apa itu halnya? Tentang struggle Zahid dengan agamanya. Nah itu satu. Nah tadi Kak Zafira sebenarnya sempat ngebahas itu juga sama aku, dan pertanyaannya, gimana orang tua aku ketika ngelihat itu, yang mana di dalam konten-konten itu ada mungkin tanda kutip call out ya. Kayak misalnya, dulu aku kasih tahu kayak misalnya pas misalnya lagi masih kecil gitu kayak gimana parentingnya, atau apa hal-hal yang aku lakukan yang membuatku jadi punya imprint. Kayak ada peta dalam kepalaku, atau yang settingan lah yang udah terbentuk dari masa kecil itu. At the same time aku juga coba memahami posisi orang tuaku kan, karena at the end mereka first time parents. Dan juga aku ngeliat perubahan yang bagus sekali dari mereka ya. Karena kan aku ngomongin timeline waktu aku masih kecil ya. Masih kecil udah kebentuk imprintnya, tapi sekarang sebagai orang dewasa, aku ngerasa punya hubungan yang jauh lebih baik sama mereka. Salah satunya ya karena mereka bisa ngelihat konten itu, tapi ya mungkin ada sedihnya pasti lah ya pas aku bilang kayak misalnya aku struggle sama ini sama itu, terkhusus sama agama, karena ini topik yang sangat sensitif. Dan banyak banget yang pengen ku tanyain ke Kak Zafira, dan banyak juga pertanyaan titipan tentang topik ini. Tapi mungkin untuk konteks, waktu itu aku sempat bilang, jadi ceritanya itu waktu itu aku bikin vlog-vlog kan, vlog-vlog
ya lagi di Jepang terus lari, terus ada di beberapa vlogku ini aku lari pakai celana pendek. Sampai ada yang bilang di komen, beberapa orang sih, dulu perasaan kamu pakai celana panjang atau ditutup lututnya atau apa gitu. Terus aku bales. Pas aku bales aku bilang gini, ya jujur aku juga bingung, nggak tahu kenapa. Jadi dan aku banyak sekali pertanyaan yang susah dijawab. Jadi supaya kepalaku nggak meledak, ya aku lebih memaafkan di beberapa hal lah misalnya. Tapi mewajibkan yang, ya ini sebenarnya salah sih. Maksudnya kalau dari perspektif agama pasti. Is that what you think? Because I saw Zahid's like back and forth with his followers on that one specific post. Maybe we can even put the post here for people. Oh yeah, maybe we can do that. Tapi ya. But I remember one of the things that you said, and please correct me if I'm wrong, is people saying ya walaupun salah harusnya, atau kayak ya walaupun kamu ngerasa kayak gini nggak seharusnya di post dan lain sebagainya gitu kan. And then you were like, but this is my like authentic truth or something. Do you still feel that way, or did you think there could have been a better way for you to handle that situation? Maaf ya jadi aku yang nanya. Iya bagus. Nanti aku mau nanya ke Zafira juga. Okay. Biar aku lebih enakan nanyanya. Jadi, yes. Jadi apakah yang aku sampaikan waktu itu membuatku menyesal? Jawabannya sejujurnya enggak ya. Okay. Dan mungkin justru jadi lebih lega gitu. Karena aku tidak seperti kehidupan yang berbeda di balik layar dan di depan. Ya kan? Karena pasti kalau kita hidup kehidupan yang berbeda itu konflik batinnya tuh nggak enak banget. Kayak cognitive dissonance kan. Kita percaya kita harus kayak begini tapi kita kayak begini ternyata. Itu susah banget hidup kayak begitu. Jadi satu benefit yang dikasih ke aku dari situ adalah ya jadi license moral lah bagiku untuk okay, let me take this my own way. Tapi lebih dari authentic truth sebenarnya, ini kan juga berkaca dari pengalaman hidup besar di lingkungan yang relatif Islami. Dan aku bukan cuma ngomongin keluarga doang, tapi juga kayak semua ya lingkungan secara umum lah. Karena aku dari kota kecil yang orangnya sama-sama semua. Jadi ketemunya itu aja. Semua ibunya pakai jilbab panjang. Semua bapaknya pergi ke masjid gitu. Tapi anak-anaknya beda-beda, macam-macam. Dan aku sekarang udah beranjak dewasa, banyak dari temanku tuh yang tadinya lumayan religius misalnya, tapi pas sudah gede ya meninggalkan praktik-praktik lamanya misalnya. Atau dia struggle sama ini sama itu. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika mereka menunjukkan struggle-nya itu, yang ada malah lingkungannya itu double down. Ke hukuman-hukuman yang diberikan pada mereka. Dan kalau misalnya orang udah ada di titik itu, yang terjadi kan dia pasti bakal mengembrace identitas barunya kan. Ini maksud kamu kayak sanksi sosial gitu ya? Iya, sanksi sosial kayak misalnya jadi diomongin terus lah, jadi villain gitu di lingkungan sebelumnya. Cuma kan jadinya kalau orang dari titik itu dia pasti bakal nge-embrace identitas barunya dong. Nah, cuma ya akhir-akhir ini ternyata impactnya nggak cuma ke orang yang kayak kenal jauh doang, tapi orang yang deket, yang aku kenal, yang aku tahu, dan aku ngelihat apa yang terjadi ke dia gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi di pikiranku ini kayak ngebuka jembatan percakapan lah, karena aku tahu aku nggak ada di titik yang sebegitunya tanda kutip, jadi aku masih bisa afford. In regards to what? Let's say kejauhan moral lah tanda kutip. Okay. So you're saying that on a spectrum when it comes to moral compass, kamu tuh nggak melampaui batas dalam definisi kamu. Iya. Jadi kalau dalam yang menurutku definisi benar salahnya lingkungan sana. Jadi ada orang yang ke-scale banget. Nah aku masih ada ruang manuver lah. Okay. Jadi ya aku sebenarnya ngebuka di kepala aku kayak pengen ngebuka percakapan itu. Cuma ya jadinya memang banyak kayak yang dari diriku juga yang kayak expose ya. Kayak susah banget. Apalagi makin kesini tuh makin banyak lihat contoh-contoh yang kayak aduh ini masa kayak begini sih. Kayak misalnya ya yang kemarin kan baru
baru rame soal pesantren ya. Kayak kita nggak usah senyamannya aja kita ngebahas itu, tapi aku sempat ngebahas juga tuh. Udah sempat lihat nggak Kak? Belum. Jadi di Instagram tuh aku bilang yang soal trans 7 sama pesantren. Yeah, I know the case. Okay. And I know that it's the people who are involved have already been fired. Dari pihak TV-nya. Yes. And I know that it's still a hot topic on Twitter. Yeah. Our X, I guess. I have made a very, very brief comment on it, which is that I think it's one of those things that is happening in Indonesia that I can never fully relate with, because I didn't grow up in such understanding of Islam. Kayak aku inget banget, dan sorry jadi motong, nanti bisa dilanjutin sama Zahid, cuman as a konteks kayak aku lahir di Jepang, aku besar di Jepang sampai aku usia 5 tahun, dan dari 0 sampai 5 my biggest memory of my community is that we are Indonesian and we are Muslim, titik gitu kan. Terus ketika aku pindah ke Indonesia, aku SD, kan kalau dulu anak SD tuh suka nulis biodata. Kamu dulu nulis juga nggak? Yeah. Di kertas binder yang Harvest gitu kan, yang tuker-tukeran. Nah itu aku inget banget teman-teman aku tuh pada nulis kayak agama (2) Islam apa gitu. Terus habis itu aku ditanya dong sama teman-teman aku, ini kita SD ya, Zaf kamu Islamnya Islam apa gitu. Terus aku kayak, oh emang Islam ada berapa? Aku nanya kayak gitu kan. Terus kayak, iya kamu Islam pemerintah atau Islam Muhammadiyah atau Islam NU gitu kan. Dan itu adalah term yang sangat baru untuk aku di masa itu, ketika aku bahkan bahasa Indonesia juga masih tertatih-tatih gitu kali ya. Terus habis itu aku ingat aku pulang dan aku nanya ke Umi kita Islamnya Islam apa gitu. Terus kata Umi, maksudnya gimana Islam apa gitu. Terus aku ya mengulang apa yang disampaikan teman-teman kan, iya kita Islamnya pemerintah atau Muhammadiyah dan lain sebagainya. Terus habis itu katanya Umi, oh Islam tuh Islam aja Kak, aku tuh digituin sama Umi kan. Maksudnya tuh ya udah pokoknya kita ngikutin Al-Quran, kita ngikutin hadis, dan kita ngikutin sunnah Rasulullah, udah gitu aja gitu. Terus ya udah sampai sekarang aku membawa prinsip bahwa Islam tuh Islam karena aku dalam konteks until very recently gitu ya, enggak sedalam itu memahami peran budaya, struktur organisasi, sebuah sistem dalam menggerakkan suatu masa. Dan mungkin ini agak nge-callback apa yang tadi Zahid bilang terkait menggunakan agama untuk worldly goals. I'm not sure if that was on record or off record. I think we talked about it. Off record, we talked about this. So, and to me, I didn't understand the entire concept of using religion in that way. Mungkin kita let's bring them to the same page. Okay. Jadi aku bilang tadi kalau off camera ya, aku bilang kayak selama pas kecil tuh aku ngelihat banyak banget orang atau tokoh-tokoh yang dianggap agamis, misalnya guru-guru keagamaan, guru-guru ngaji, orang-orang di perpolitikan Islami misalnya, yang iya pakai jubah panjang, juga iya secara penampilan sangat Islami dan sering ngaji liko gitu. Tapi aku tahu juga kalau mereka nggak sebaik itu gitu. Sebagai anak kecil ya, kayak mungkin nggak 100% untuk akhirat gitu kali ya. Mungkin lebih kayak ke aku ngeliat ini orang yang sama yang kayak mungkin bisnisnya nggak jujur misalnya. Terus yang kayak